NIM 25233056, saya akan melakukan penyuluhan tentang peraturan perpajakan terbaru, yaitu NIK sebagai NPWP. Sebelum kita mengetahui apa itu NIK sebagai NPWP, apa itu perpajakan? Perpajakan adalah kontribusi wajib yang dilakukan oleh setiap warga kepada negara berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa tanpa mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk membiayai kebutuhan negara serta pembangunan nasional seperti pembangunan kesehatan, pendidikan, jalan dan jembatan dan lain-lain. Pajak ada dua fungsi, yaitu fungsi anggaran. Fungsi anggaran ini digunakan sebagai sumber pendapatan negara. Lalu yang kedua, fungsi mengatur, digunakan untuk mengatur kegiatan ekonomi masyarakat. Lalu yang ketiga, fungsi stabilitas, yaitu membantu menjaga kestabilan ekonomi masyarakat. Lalu yang keempat, fungsi pemerataan, yaitu digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Kita telah mengetahui apa itu pajak. Lalu langsung ke inti pembahasan kita, yaitu tentang NIK sebagai NPWP. Apa itu NIK? NIK adalah nomor identitas resmi pendudukan yang tercantum pada KTP dan dimiliki setiap warga negara Indonesia. Nomor ini digunakan untuk berbagai administrasi kependudukan. Lalu NPWP adalah nomor identitas yang digunakan wajib pajak dalam kegiatan perpajakan seperti pembayaran dan pelaporan pajak. Dengan kebijakan terbaru, pemerintah mengintegrasi NIK dan NPWP agar masyarakat lebih mudah dalam administrasi perpajakan. Lalu ada beberapa latar belakang kebijakan. Yang pertama, menyederhanakan administrasi perpajakan. Masyarakat tidak perlu lagi menggunakan banyak nomor identitas untuk urusan administrasi. Yang kedua, mengintegrasi data masyarakat. Data kependudukan dan perpajakan menjadi satu sistem yang saling terhubung. Lalu yang ketiga, mendukung digitalisasi sistem pajak. Sistem pajak diarahkan menjadi lebih modern berbasis teknologi digital. Lalu yang keempat, mempermudah pelayanan pajak. Proses pelayanan perpajakan menjadi lebih cepat, mudah dan efisien. Di sini ya Pak, di setiap peraturan terbaru perpajakan tentunya ada dasar hukum yang mengatur peraturan perpajakan tadi ya Pak. Boleh disebutkan Pak apa saja dasar hukum dari peraturan perpajakan ini? Baiklah, ada beberapa dasar hukum. Yang pertama, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UHPP, yaitu menjadikan dasar utama reformasi perpajakan dan integrasi data wajib pajak. Lalu yang kedua, Peraturan Menteri Keuangan terkait administrasi perpajakan, yaitu mengatur pelaksanaan teknis penggunaan NIK sebagai NPWP. Lalu yang ketiga, kebijakan Direktorat Jenderal Pajak, yaitu menjadikan pedoman pelaksanaan sistem perpajakan digital di Indonesia. Apa sih tantangan dari pelaksanaan peraturan terbaru ini, Pak? Ada beberapa tantangan, yaitu pertama, yaitu masih kurang sosialisasi kepada masyarakat. Banyak masyarakat belum memahami cara aplikasi ini menjadi NPWP dan penggunaan sistem perpajakan digital, sehingga masih terjadinya kebingungan saat akses layanan pajak. Lalu yang kedua, ketidaksesuaian data NIK dan NPWP. Sebagian wajib pajak mengalami
perpajakan sehingga proses validasi menjadi terhambat. Lalu yang ketiga, kendala sistem dan teknologi digital. Penggunaan sistem digital membutuhkan jaringan internet dan server yang stabil, sedangkan pada beberapa daerah akses teknologi masih terbatas. Lalu yang keempat, risiko keamanan dan perlindungan data pribadi, karena data kependudukan dan perpajakan terhubung dalam satu sistem. Pemerintah perlu menjaga keamanan data agar tidak terjadi penyalahgunaan atau kebocoran informasi pribadi. Nah, ada beberapa upaya yang kami lakukan. Pertama, melakukan sosialisasi penggunaan NIK sebagai NPWP. Pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak terus memberikan edukasi melalui media sosial, bertemu, seminar dan layanan langsung kepada masyarakat. Lalu yang upaya kedua, memperbaiki dan memadamkan data wajib pajak DJP bekerjasama dengan Dukcapil untuk memastikan data NIK dan NPWP sesuai dan dapat digunakan dengan benar. Lalu yang ketiga, mengembangkan sistem Kortex dan layanan digital. Pemerintah meningkatkan kualitas sistem perpajakan digital agar pelayanan lebih cepat, stabil, dan mudah diakses masyarakat. Sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kafa Ibnu Syauki dengan NIM 25233056. Hari ini saya akan membagikan materi tentang NIK sebagai NPWP. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, masyarakat menggunakan dua identitas berbeda, yaitu NIK untuk administrasi kependudukan dan NPWP untuk administrasi perpajakan. Namun saat ini, pemerintah melakukan integrasi sehingga nomor induk kependudukan atau NIK dapat digunakan untuk sebagai nomor pokok wajib pajak atau NPWP bagi wajib pajak orang pribadi. Kebijakan ini dibuat untuk mempermudah pelayanan administrasi perpajakan dan meningkatkan efisiensi data antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Dukcapil. Jadi sekarang masyarakat tidak perlu lagi mengingat dua nomor yang berbeda, cukup menggunakan NIK yang ada pada KTP sebagai identitas perpajakan. Bisa dibilang satu nomor untuk banyak urusan. Hemat tenaga, hemat pikiran, tapi bukan berarti hemat bayar pajak. Dasar penerapan NIK sebagai NPWP diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP. Kebijakan ini mulai diterapkan secara bertahap agar sistem administrasi perpajakan menjadi lebih modern, sederhana, dan terintegrasi. Tujuan utama dari penggunaan NIK sebagai NPWP adalah untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan perpajakan. Selain itu, pemerintah juga ingin meningkatkan validasi data wajib pajak sehingga pengawasan dan pelayanan perpajakan dapat berjalan lebih efektif. Adapun pihak yang menggunakan NIK sebagai NPWP adalah wajib pajak orang pribadi pendudukan Indonesia. Sedangkan untuk badan usaha dan warga negara asing tetap menggunakan format NPWP tersendiri. Cara mengakses NIK menjadi NPWP juga cukup mudah. Wajib pajak dapat melakukan pengecekan melalui fitur DJP online dengan memasukkan NIK dan kata sandi akun pajak. Jika data sudah sesuai, maka NIK dapat langsung digunakan untuk berbagai layanan perpajakan, seperti pelaporan SPT dan pembayaran pajak. Jika data belum valid, biasanya wajib pajak perlu melakukan pemadaman atau validasi data. Hal ini dilakukan agar data kependudukan dan data perpajakan benar-benar sinkron.
Karena kalau datanya tidak cocok, sistemnya juga bingung. Ibarat mau menjadi pacaran tapi KTP statusnya belum sinkron. Dengan adanya integrasi ini, masyarakat diharapkan lebih mudah dan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Selain praktis, penggunaan NIK sebagai NPWP juga mendukung transformasi digital dalam sistem perpajakan Indonesia. Namun demikian, masyarakat juga perlu memahami bahwa kemudahan ini tetap harus diiringi dengan kesadaran membayar dan melaporkan pajak secara benar. Karena pajak memiliki peran penting dalam pembangunan negara, seperti pembangunan jalan, pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum lainnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa penggunaan NIK sebagai NPWP merupakan langkah pemerintah untuk menyederhanakan administrasi perpajakan, meningkatkan efisiensi pelayanan, dan menciptakan sistem perpajakan yang lebih modern serta terintegrasi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.